Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi apa yang saya ceritakan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung ras tertentu. Jadi saya keturunan Tionghoa dan semasa kecil, remaja hingga dewasa muda, saya ditanya oleh sebagian orang, kenapa kamu tidak bisa berbahasa Mandarin sedangkan kamu keturunan Tionghoa? Nah, biasanya kalau kita ketemu orang, misalkan orang dari keturunan Jawa, biasanya anaknya bisa bahasa Jawa. Kalau orang tuanya keturunan Sunda, biasanya anaknya bisa bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Dan memang benar, orang tua saya itu bisa bahasa Mandarin. Tapi sayangnya, orang tua saya tidak mampu mengajarkan kepada saya, dalam artian tidak mampu mentransfer ilmunya kepada saya. Dan ternyata, setelah saya melewati beberapa fase dalam perjalanan hidup saya, ternyata hal ini itu tidak hanya dialami oleh saya aja, tapi dialami juga oleh sebagian anak muda keturunan Tionghoa. Dan satu-satunya cara supaya bisa bahasa Mandarin, ya ikut les atau kursus bahasa Mandarin. Atau kalau misalkan orang tuanya punya rezeki lebih, sekolahkan anaknya di Tiongkok gitu ya, supaya bisa belajar bahasa di sana. Biasanya, kalau kita ketemu orang asing, mungkin kebanyakan kita ketemunya orang dari barat, ya, orang Amerika, orang Eropa, dan lain sebagainya. Biasanya mereka tuh punya anak bisa dua bahasa, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, atau yang hari ini disebut bilingual language. Jadi biasanya di dalam rumah mereka berbicara pakai bahasa Inggris, tapi kalau di luar mereka pakai bahasa Indonesia supaya bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Nah, yang mau saya bahas kali ini itu bukan soal bahasa asing. Yang saya mau bahas adalah bagaimana seseorang bisa mentransfer ide atau ilmunya kepada orang lain. Kita bisa melihat di luaran sana berapa banyak orang yang punya sejuta ide, sejuta inovasi, tapi tidak mampu untuk mentransfer ide inovasi tersebut kepada orang lain. Entah itu di dunia bisnis, penjualan, entah itu di karir dalam perusahaan, ya, dalam hal presentasi, misalkan kepada direksi, kepada investor, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka secara performa bisnis dan karir itu stuck, ya, segitu-gitu aja. Dan di saat yang bersamaan ada orang lain yang punya ide inovasi yang kurang lebih sama. Tapi karena mereka bisa mentransfer ide inovasi tersebut kepada orang lain, sehingga akhirnya bisa dieksekusi dengan baik. Dan akhirnya orang tersebut akhirnya bisa mendapatkan insentif, ya, apresiasi, bahkan bisa dapat promosi jabatan di dalam karir perusahaannya. Lalu bagaimana supaya kita bisa melatih kemampuan komunikasi kita, supaya kita bisa mentransfer ide inovasi kepada orang lain? Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah berlatih berbicara atau presentasi atau menyampaikan apapun itu di depan kaca. Karena saya juga melakukan hal yang sama ketika saya mengawali terjun di dunia penjualan. Jadi saya latihan presentasi di depan kaca. Sampai kapan? Sampai kita merasa percaya diri setiap kali presentasi, walaupun itu di depan kaca, dan mendadak kita punya imajinasi. Seakan-akan kita ini presentasi atau menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang. Berikutnya adalah dengan kita berlatih berbicara, presentasi atau menyampaikan sesuatu dengan orang-orang terdekat kita. Ya, rekan kerja kita, ya, sahabat kita, teman kita, dan kita minta feedback sama mereka supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana kemampuan kita dalam komunikasi. Dan biasanya di perusahaan itu ada satu istilah yang namanya role play. Jadi di dalam perusahaan itu sebelum bisa terjun ke lapangan itu biasanya disuruh role play dulu. Jadi friend to friend gitu ya, presentasi dan minta feedback untuk bisa evaluasi. Setelah itu baru kita belajar berkomunikasi, presentasi, atau memang sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal.
Dan untuk bisa mengembangkan lebih masif lagi, ada baiknya kalau kita bisa mengikuti workshop atau seminar tentang public speaking, kemampuan komunikasi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus sertifikasi untuk public speaking, untuk sesuatu yang berkenaan dengan kemampuan komunikasi? Jawaban saya tidak harus. Tapi setidaknya, kalau kita sertifikasi, itu bisa meningkatkan reputasi dan personal branding kita. Saya menutup video ini dengan sebuah cerita yang semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi di kantor saya yang lama itu ada satu pimpinan prinsipal gitu ya, cerita tentang perjalanan hidup dari timnya beliau. Jadi ada satu orang, sebut saja namanya Bagus gitu ya. Jadi si Bagus ini nggak punya background di bidang penjualan sama sekali, karena awalnya si Bagus ini adalah seorang seniman gitu ya. Dia ini itu punya satu persoalan, yaitu si Bagus ini orangnya gagap. Karena dia memutuskan untuk masuk di bidang penjualan, yang dimana dia harus jualan, waktu itu dia harus jualan properti gitu ya. Karena si Bagus ini gagap, yang dilakukan sama prinsipal ini adalah tidak langsung menyuruh si Bagus terjun ke lapangan. Tapi di awal si Bagus ini masuk ke satu perusahaan ini, 3 bulan pertama dia disuruh berbicara di depan kaca. Selama 3 bulan berturut-turut. Jadi setiap hari datang ke kantor, ngapain? Cuman latihan bicara di depan kaca. Sampai gagapnya hilang, sampai dia lancar setiap kali dia berbicara di depan kaca. 3 bulan berikutnya baru diajarkan tentang bagaimana cara presentasi kepada klien untuk menawarkan sebuah properti. Jadi dia diajarkan dulu, belum disuruh terjun ke lapangan, masih diajarkan dulu tentang cara jualan, cara presentasi yang benar seperti apa. Nah, baru setelah itu dia baru bisa terjun ke lapangan. Nah, apakah dia langsung bisa mendapatkan sebuah penjualan? Tidak juga. Jadi kalau dihitung-hitung, si Bagus ini itu hampir setahun itu tidak ada penjualan sama sekali. Hampir setahun. Sampai si Bagus ini masuk ke dalam satu fase di mana dia hampir menyerah untuk bisa jualan properti pada saat itu. Nah, tapi karena dia orangnya nurut sama prinsipal ini, jadi prinsipal ini terus memotivasi dan memberi kekuatan bagaimana supaya si Bagus ini tetap bisa lanjut untuk bertahan di perusahaan ini. Sampai pada akhirnya si Bagus ini ada satu momen di mana dia bisa jualan properti dengan nilai yang besar. Semenjak saat itulah itu menjadi sebuah istilahnya turning point bagi si Bagus untuk dia bisa mulai dari bertahan hingga akhirnya dia bisa berprestasi di perusahaan tersebut, hingga akhirnya bisa mengubah hidupnya 180 derajat menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan dari hanya sisi karirnya atau bisnisnya, tapi juga dari sisi kehidupan yang lainnya. Dia bisa secara materi bisa bertumbuh signifikan, dia juga bisa membahagiakan kedua orang tuanya di kampungnya, dan lain sebagainya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi untuk teman-teman supaya bisa terus melatih dan mengembangkan kemampuan komunikasi, karena itu penting sekali bukan hanya di dalam pekerjaan kita, karir bisnis kita, tapi juga untuk aspek kehidupan kita yang lainnya.